Hai teman-teman, kembali lagi bersama aku di channel Nana Aca dan mari kita bersama-sama mengenal bahan-bahan yang ada di dapur. Oke teman-teman, kita awali dengan bawang merah. Udah nggak asing dong kalian dengan bawang merah ini. Bumbu yang satu ini digunain hampir di setiap masakan Indonesia. Nggak pernah ketinggalan, cuma hati-hati ya, kalau kebanyakan bisa nangis loh ngupasnya. Dan bawang merah juga sering digunakan untuk bawang goreng sebagai penambah cita rasa nikmat sebuah masakan. Dan gak kalah juga ada bawang putih yang juga hampir di setiap masakan Indonesia kita memakai bawang putih. Dan ini kemiri. Nah ini kemirinya udah dikupas ya teman-teman, masih aku kayak gini. Dan ada juga yang warnanya kayak gini, sama aja sih sebenarnya. Terus ada juga kemiri. Nah ini yang masih berkulit ya teman-teman. Kalau yang tadi udah kupasan semua dan ini masih berkulit. Kemudian ada kunyit teman-teman. Nah ini buat warna kuning alami untuk masakan ya, kita pakai kunyit. Ini juga sering dibikin buat jamu ya teman-teman. Ternyata ada juga loh kunyit hitam loh, tapi ini fungsinya buat pengobatan. Jujur sih aku belum pernah ketemu kunyit hitam, maksudnya tuh belum pernah lihat kayak gitu. Jadi kita di sini sama-sama belajar ya teman-teman. Dan kalian jangan sampai salah teman-teman. Nah ini namanya temu irang. Jadi kita harus bisa bedain mana temu irang dan mana kunyit hitam. Karena dari bentuknya dia itu kayak mirip-mirip gitu loh. Kalau misalnya kita lihat sekilas dari luar kayak gitu. Nah yang bedain isi di dalamnya ya teman-teman, jangan sampai salah ya. Nah kalau ini namanya kunyit putih nih teman-teman. Dari kunyit yang biasa ya, yang warna kuning, terus kunyit hitam, terus ini kunyit putih. Itu kalau kita lihat dari luar tuh sama semua bentuknya ya. Nah kecuali yang bundar-bundar ini juga kunyit putih. Aku belum pernah lihat sih semua jenis ini, yang aku sering lihat cuma kunyit yang biasa aja sih. Kalau teman-teman punya pengalaman yang lebih daripada Nana, silahkan di kolom komentar ya. Nah kemudian nih ada jahe nih teman-teman. Ini jahe itu biasa kita pakai sedikit sih ya, tapi tergantung porsi masakan ya teman-teman. Jangan sampai kebanyakan ya, karena jahe ini rasanya pedas nih ya teman-teman. Nah kemudian jahe ada juga yang namanya jahe merah nih teman-teman. Dia tuh sama bentuknya kayak yang putih tadi, cuma dia ini kulitnya merah ya teman-teman. Ini biasanya tuh buat wedang, buat jamu biasanya ya. Kalau yang putih tadi biasanya buat masak. Nah ini kelihatan banget ya teman-teman bedanya sama jahe yang biasa tadi. Ini jahe merah ya. Oke nih teman-teman, yang gak kalah bikin sedap masakan ada juga lengkuas. Nah ini lengkuas, ini yang biasa kita gunain buat masak yang warnanya pink-pink gitu. Nah ini lebih jelasnya lagi ya teman-teman. Nah selain lengkuas yang warnanya pink tadi tuh teman-teman, ternyata ada juga lengkuas yang warnanya putih loh. Cuma aku masih agak heran juga sih, ada yang bilang lebih enak lengkuas putih, ada yang bilang lebih enak lengkuas yang pink. Sebenarnya maybe fungsinya sama aja sih, sama-sama bikin wangi, cuma sesuai selera masing-masing kali ya. Cuma aku sih yang lebih sering digunain itu lengkuas yang warnanya pink tadi itu. Nah ini ada serai ya teman-teman, ini nggak kalah juga buat nyedapin masakan tuh enak banget loh.
Aku suka banget bikin sayur asam ikan pakai ini tuh agak banyak terus dimasukin di akhir kayak gitu. Jadi kayak aromanya tuh kayak yummy banget. Nah, kemudian nih ada kencur nih, teman-teman. Kalau aku jarang sih ya masak pakai kencur, cuma kan memang ada resep-resep yang memang harus pakai kencur buat nambah aroma masakan dan juga cita rasa yang lebih yummy. Nah, kemudian nih ada cengkeh nih, teman-teman. Cengkeh juga nggak boleh berlebihan ya kita gunain dalam masakan, karena nanti rasa masakannya tuh kayak rasa sepet-sepet gitu loh. Jadi sekali lagi gunain secukupnya, oke? Nah, kemudian teman-teman, ini tuh sahabat sejatinya cengkeh kayaknya, teman-teman. Di mana ada cengkeh, di situ ada kayu manis. Biasanya kayak gitu ya. Ini kayu manis biasanya ya emang gitu sih biasanya kalau misalnya ada cengkeh pasti pakai kayu manis. Biasanya loh ya, tapi tergantung resep masakan masing-masing. Nah, kemudian ini ada pala. Ini pala yang belum dikupas ya, teman-teman. Jadi ini masih utuh sama kulitnya. Nah, kemudian ini yang udah dikupas dan itu yang udah dibelah dua. Jadi dalamnya kayak gitu bentuknya. Nah, kemudian ini tuh ada merica atau biasa disebut dengan lada. Kalau yang ini tuh yang berwarna putih. Terus ada juga yang merica hitam atau biasa kita kenal dengan lada hitam. Jadi ingat stik lada hitam deh. Yummy, yummy, yummy. Tapi lada hitam itu kalau misalnya teman-teman kebanyakan banget, itu nanti masakannya bisa jadi pahit loh. Jadi jangan terlalu berlebihan ya. Nah, ini perbedaannya merica yang biasa atau merica putih sama yang lada hitam ya, teman-teman. Nah, terus ini ada ketumbar. Ini tuh sama-sama bundar ya. Kalian jangan sampai salah ini ketukar. Kadang orang yang untuk baru-baru masak itu kadang bingung mana ketumbar, mana merica. Dia kalau misalnya ketumbar itu butirannya lebih kecil dan merica lebih besar sedikit daripada ketumbar butirannya. Nah, terus ini butiran ketumbar dilihat dari lebih dekat. Jadi dia tuh nggak semulus lada kayak gitu, guys. Jadi dia tuh kayak ya kayak gitu. Kalau misalnya lada yang putih itu dia mulus kayak gitu, bulat mulus kayak gitu. Nah, ini ada kembang sisir atau bunga lawang atau ada juga nih yang bilang bunga pekak kayak gitu. Banyak kali namanya ya, guys ya. Diborong sama dia ini nama bumbu. Nah, ini namanya kapulaga nih, guys. Jadi dia tuh kayak agak bulat gitu, nggak juga bulat sih. Ya kayak gitu bentuknya. Kalau sekilas itu kayak mirip kacang Arab ya, guys. Kalian hati-hati jangan sampai didekatkan nih antara kapulaga sama kacang Arab. Ntar kalian salah comot lagi. Nah, kemudian tuh ada juga guys kapulaga hijau. Ini aku belum pernah nemuin sih kapulaga hijau. Jadi sekali lagi kita di sini sama-sama belajar. Ini aku nggak pernah nemuin kapulaga hijau. Kalian yang lebih tahu silahkan isi di kolom komentar ya. Nah, ini
nih guys perbedaannya, yang di bawah ini kapulaga yang biasa kita gunain tulisnya warna putih, terus yang di atas ini kapulaga yang warna hijau. Kemudian nih ada adas. Nah adas itu bentuknya kalau sekilas itu kayak padi gitu. Kalian tahu padi kan? Itu cuma dia nggak ada isinya. Kalau padi kan ada isinya beras. Nah kalau ini tuh itu kayak padinya aja kayak gitu. Nah terus ini jintan, dia tuh mirip-mirip ya, cuma bedanya jintan itu dia lebih kecil bentuknya, terus lebih panjang, sementara adas dia agak lebar kayak gitu. Nah ini jintan. Nah ini perbedaannya adas sama jintan. Tuh kan mirip-mirip banget kan guys. Nah ini teman-teman, ini tuh namanya jintan hitam. Beda banget ya bentuknya sama jintan yang biasa itu. Ini biasanya dikenal dengan nama habatus sauda, biasanya juga buat pengobatan. Nah ini jintan hitamnya kita zoom lebih dekat. Wih teman-teman, ternyata mirip kuaci loh, jadi pengen makan. Nah ini tuh bawang bombay ya teman-teman. Nah kemudian ini buat penyedap masakan juga, ini daun jeruk. Biasanya tuh yang digunain buat penyedap masakan itu daun jeruk purut ya teman-teman, jangan sampai salah. Nah ini ada perbedaan antara daun jeruk purut sama daun jeruk nipis. Kalau misalnya kita pakai daun jeruk nipis itu nanti masakannya jadi pahit teman-teman. Jadi teman-teman mesti bisa bedain antara daun jeruk purut sama daun jeruk nipis kayak gitu. Kalau daun jeruk purut kan dia kayak bentuk angka 8 kayak gitu, dan daunnya lebih tebal daripada daun jeruk nipis. Nah kemudian ini namanya daun salam ya teman-teman. Makasih ya teman-teman kalian udah ngeklik video aku, dan jangan lupa untuk klik like dan subscribe serta komentar kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini, dan semoga video ini bermanfaat buat kalian dan kita semua. Makasih.